Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua ingin mendapatkan anak yang soleh, siapapun. Sesungguhnya pendidikan anak yang soleh itu adalah tanggung jawab kita bersama, orang tua dan juga sekolah. Maka banyak kesalahan kita orang tua dalam mendidik anak. Begitu juga ada kesalahan daripada kadang guru-guru yang kurang tepat dalam mendidik anak-anak kita. Maka di sini kita perlu kepada orang tua yang betul-betul memahami bagaimana cara mendidik anak, dan guru-guru juga yang betul paham akan kebutuhan anak. Oleh sebab itu kita harus terus belajar memperbaiki anak-anak kita di keluarga kita, begitu juga di sekolah. Hubungan antara sekolah dengan anak itu harus satu padu adanya, satu visi dan satu misi. Itulah model pendidikan yang harus terus diperjuangkan saat ini. Pendidikan anak-anak soleh, pendidikan yang sesuai antara kebutuhan anak, begitu juga pendidikan yang sesuai antara sekolah dan keluarga. Kerjasama orang tua dan wali murid itu sangat penting bagi anak kita, pendidikan yang lebih baik. Itu adalah kita harapkan menjadi perhatian kita bersama, terutama masalah akhlak mereka yang harus betul-betul kita perhatikan di zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya, guru di saya ada yang dia itu latihan, ini latihannya senyum ya, suaranya naikkan, gitu cara saya minta gurunya. Ketika misalnya senyum lebar, karena anak-anak TK itu ya harus begitu. Kalau nggak dia nggak ketemu apa maksudnya. Apalagi kalau dalam mengaji letaknya di makhrajul huruf kan, ya. Kalau kita buka mulutnya kalem-kaleman nggak ngerti mereka beda huruf. Ada fase kalau kita berhadapan dengan wali murid, ada wali murid yang bisa kita nasihatin, ada wali murid yang harus kita dengarkan aja nggak perlu nasihat. Karena kalau kita nasihatin besok-besok dia nggak akan cerita lagi. Tergantung wali muridnya. Minimal kalau kita dengar apa yang dia sampaikan, kita bisa bantu di anaknya. Kalau kita nasihatin, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Karena dia tidak mau diintervensi, nggak akan cerita lagi. Dia kan akhirnya anak yang udah tahu berapa tahun, sudah tahu menilai, sudah tahu untuk mendekatkan harga dirinya, keberadaan dirinya, dia sudah tahu itu. Nah jadi ketika dia nggak mengucapkan, dia malu. Jadi jangan latih di depan umum, harus sendiri. Kalau itu tidak dilakukan, kita harus ulang fasenya. Masih mending usia TK mesti kita ketahui. Kalau usia SMP, saat ini yang datang ke saya kemarin itu hari Senin, usia SMP 14 tahun, ngomongnya nggak jelas. Kasusnya yang ada, si anak tidak punya riwayat dari keluarga si ibu atau si bapak riwayat yang mengalami gangguan perkembangan kognitif. Ternyata dia sering jatuh waktu kecil, dan jatuhnya itu kenanya area kepala berkali-kali, dan akhirnya fungsi kognitifnya jadi buruk dan sangat drastis. Ditambah lagi ketidaktahuan orang tua, baru tahu usia 14 tahun untuk menterapi, dan itu saran dari kawannya. Jadi mau orang tuanya nangis-nangis bagaimana ya, tetap saya harus meningkatkan. Ibu tetap ada obat, insya Allah tetap akan bisa doa saya. Dan itu anak satu-satunya saya, itu perempuan itu lagi. Semata wayang, orang tuanya dua-duanya punya penghasilan. Nah itu lah. Jadi begitu kira-kira. Jadi Ustazah, menurut saya dikomunikasikan dengan orang tua. Dalam hidup kita ada baju kan ukurannya ada S, ada M, ada L. Tapi semua itu ada hikmahnya. Jadi indah. Puzzle ini jadi indah ketika kita rangkai. Sepakat nggak kalau kita di sini beda-beda, tapi kita tetap cantik, tetap bagus, benar nggak? Nah itu terus dimasukkan. Jadi mereka belum paham sih bagaimana untuk mengekspresikan kelucuan dari kawan-kawannya.